Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to my channel Vika MM. Oke, di video kali ini itu sedikit berbeda guys. Wow, apa ya? Tentang apa sih? Kita mau sharing. Kita sharing aja di sini lah ya. Iya. Sebelumnya kenalan dulu dong. Ya, nanti yang Punya channel. Oke, perkenalkan saya Vika, pemilik channel Vika MM. Yes. Dan yang satu ini sahabat saya, Saya Tika. Jadi ini Vika, ini Tika. V dan T. Ya, Vite. Singkat TV. Nah, di sini kita akan bahas tentang public speaking. Ya. Wow, public speaking. Wow. Amazing. Apa sih itu public speaking, guys? Ada yang tahu public speaking itu apa? Tentu semuanya tahu lah, Pasti public lah dan ya. speaking. Nah, itu dia benar. Public itu Publik, mm, umum. Ya, speaking, ngomong. speaking is Berbicara depan umum. nyarios. Nyarios. Iya. Itu di Sundanya ya. Public Oke. speaking berarti berbicara di depan orang banyak, di Betul. depan umum. Nah, apa sih tipsnya public speaking itu? Nanti kita belajar dengan sahabat saya. Oke, siap kan? Tipsnya itu bagaimana sih? Tipsnya? Mm-mm. Ya namanya, ya kan kita tahu ya Beb, ya namanya orang. Orang itu kan kalau ngomong beda-beda ya. Gaya bicara orang tuh berbeda-beda. Betul sekali. Cara bicaranya berbeda-beda. Pemikirannya juga beda-beda. Karena kan apa yang dibicarakan itu biasanya dari sini. Bukan dari sini. Kembali sih, setiap orang kan beda-beda. Tapi yang pasti public speaking itu bisa banget dilatih. Bisa banget dilatih karena semua orang kan bisa berbicara. Ya enggak semua orang sih, maksud aku adalah beberapa orang yang mungkin nggak bisa bicara Beb ya. Masih baik. Apa sih namanya, kelainan gitu, nggak bisa bicara kan ada yang gitu ya. Maksudnya pada dasarnya setiap orang tuh punya apa namanya tuh, Punya potensi. Iya, Betul, semua orang pasti potensinya. bisa berbicara. kadang bahkan yang nggak bisa bicara pun ada loh teknik berbicaranya kan gitu. Nah artinya setiap orang bisa kok bicara, tapi kita tahu nggak semua orang bisa menjadi pembicara yang baik, ya nggak sih? Ya nggak sih? Betul sekali. Kadang kayak misalkan pembawa acara ya, pembawa acara, MC, pemateri, terus apa lagi, motivator, itu mereka bahkan punya skrip, ya nggak sih? Punya skrip, punya teks buat bisa buat apa namanya itu menyampaikan pesan, menyampaikan berita, ya nggak sih? Menyampaikan informasi sesuatu, mereka juga punya teks. Ada yang memang orangnya spontan ngomong, ada yang emang perlu mengkonsep gitu. Cuma ya tadi ya, namanya kesempurnaan itu Hanyalah milik Allah Nah, Subhanahu wa itu. taala, Nggak ada guys. yang Semua orang juga bisa public speaking. gitu. Dan ya nggak ada yang sempurna sih gitu, karena pasti semua juga butuh apa namanya di konsep. Iya, betul. Kita aja sekali. begini kadang juga perlu konsep Betul sebenarnya. sekali. Cuman karena spontan tuh lebih enak sih. Betul sekali. Beda ya. Spontan dengan ini. Tapi kalau di media nggak boleh spontan. Betul sekali. Harus dipersiapkan, harus dikonsep matang-matang apa yang akan dibicarakannya. Nah, karena semua orang bisa punya potensi ngomong sih, aku yakin apa namanya, yang menurut aku sih yang paling penting kita tuh harus punya yang namanya kepercayaan diri, Bro. Kita harus percaya diri dulu. Kalau misalkan kita nggak percaya diri, jangankan mau ke depan, maju aja nggak mau. Betul sekali. Jadi siapa yang mau depan? Udah nggak, aku jangan gitu ya. Juga sih nggak semuanya. Ada Ada yang ada kayak yang gitu. begitu kan. Tapi bukan berarti orang nggak percaya diri itu nggak bisa. Percaya diri kan juga bisa dilatih. Betul sekali. Tapi yang paling penting harus percaya diri dulu nih. Pede aja udah gitu, maju aja. Mau salah mau enggak. Itu percaya diri guys. Betul sekali. Terus selain percaya diri, kita juga harus tahu nih kita mau ngomong apa, apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita sampaikan ke orang-orang, ke peserta, ke
ya siap target kita, apa namanya, target sasaran kita gitu. Kita harus tahu nih kita harus ngomong apa. Kalau misalkan kita nggak tahu kita ngomongnya apa, nanti yang ada malah pembicaraannya malah jadi ngawur, nggak kemana-mana dan nggak ke poinnya gitu. Jadi harus dikonsep dulu ya, apa yang akan kita sampaikan ke orang lain, ke publik. Jadi kita harus punya pegangan. Nah ya, jadi harus tahu dulu nih apa namanya yang kita bicarakan tuh apa. Bahkan ada beberapa orang yang memang perlu bikin outline, ya nggak sih? Outline tuh poin-poin besarnya nih kita mau ngomong apa kayak gitu. Terus selain kita tahu, saya udah punya PD nih, udah PD, terus udah tahu nih kita mau ngomong apa gitu ya. Yang pasti jangan overthinking. Apa itu overthinking, guys? Overthinking tuh berpikir berlebihan gitu. Contohnya Misalkan ya terlalu banyak khawatir, takut ini, takut begitu, takut salah, takut nggak diterima, takut ya banyak takutnya lah, Beb. takut apa lagi? Takut diserang netizen. Astagfirullahaladzim. Betul sekali, guys. Emang apa tadi namanya? Overthinking. Overthinking itu emang harus dihilangkan. Iya, sebenarnya sih nggak dihilangkan juga sih, Beb. Mesku. Oh iya. Kan semua Jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan juga. Maksudnya kalau di belakang layar nggak apa-apa. Kalau misalkan emang di belakang layar kita berpikir takut begitu nggak apa, karena kan itu kan bisa buat ngoreksi diri ya sih, buat evaluasi. Nah iya betul, buat evaluasi nih kita kurangnya di mana, terus nanti diperbaiki ke depannya. Yang kita sampaikan tuh ada yang salah atau ada yang kurang baik, kurang tepat, itu kan juga perlu gitu, buat pengembangan diri kan gitu, buat kedepannya juga. Tapi kalau udah di on stage, udah di panggungnya, udah di situ, udah pokoknya jangan banyak pikiran. Just do Berarti it. harus positive thinking. Ya, Husnuzon. Soalnya saya pernah guys, pernah. Oh, pernah apa? Apa namanya, ketika di depan umum ya, depan banyak orang itu padahal udah dipersiapkan matang-matang nih apa yang akan disampaikan, udah dikonsep, udah dipersiapkan. Nah pas gitu, pas aku udah di depan, tuh overthinkingnya tuh muncul. Gimana ya nanti takut aku menyampaikannya, gitu takut salah ya, nanti orang lain menilainya kayak gini ya. Itu pernah kayak gitu, guys. Terus gimana tuh? Akhirnya buyar. Blank gitu. Apa yang aku sampaikan, apa yang udah aku persiapan, semuanya tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan konsep. Jadi akhirnya obrolnya ngalor gitu kayak gitu. Ya kan itu sebenarnya reaksi alami ya sih gitu, ketika orang kita ngomong depan banyak orang yang belum terbiasa mungkin ya gitu, terus tiba-tiba langsung harus ngomong gitu kan, memang ada reaksi dalam tubuh sendiri gitu. Artinya itu kan gejala-gejala nervous gitu ya, gejala-gejala grogi gitu. Ya gitulah pokoknya, keringat dingin, kadang-kadang demam panggung ya, demam panggung, kepengen kebelet pipis lah, terus ada yang tremor gitu ya, gemeteran. Aku pernah juga gitu, kayak gitu, gemeteran. Itu benar-benar gejalanya terus banget. Tapi sebenarnya alami sih, menurut aku sih nggak salah juga ya gitu. Artinya memang berarti harus dilatih nih kalau kayak gitu. Dan itu semua bisa diatasi kan? Tuh. Cara mengatasinya guys gimana? Aku cuma punya satu kata, mungkin practice makes perfect. Wow, semuanya perlu praktek. Nggak ada yang secara tiba-tiba instan ya. Kalau pengen instan, Indomie instan. Garing banget. Indomie instan itu instan aja. Kalau namanya instan tapi proses juga, harus dimasak, ini harus di ini, harus nyiapin, harus ngegutik bumbunya dan itu dia. Berarti intinya semua itu butuh proses ya, tidak langsung instan. Betul. Dan kamu juga bisa seperti sekarang public speakingnya bagus, itu juga pasti kan mengalami atau menghadapi hal-hal yang memang kurang ini ya. Iya, itu gimana? Menghadapi hal ya sama sih Beb, karena aku juga manusia Beb. Maksudnya ngalamin juga gitu, yang namanya keringat dingin, terus gemeteran,
dengan rasanya tuh pengen udah nggak mau maju lagi deh gitu, nggak mau lagi ngomong deh gitu, ada kayak gitu ya. Pernah sih dulu pas kapan sih SMA ya, SMA tuh iya SMA kayak gitu, lagi mau cerita terus baca teks di depan itu gemeteran gitu, kayak langsung Kayak aku juga pernah megang mic ya, gini kelihatan banget kayak gini. gini dong, enggak Enggak lah, cuma ini aja doang kayak gini. Aduh ya Allah, deg-degan banget. Iya Sumpah. pernah gitu, cuman karena akhirnya apa sih nggak surut ya, maksudnya mungkin di momen itu rasanya kayak udah nggak mau lagi gitu, tapi setelah next day beberapa minggu kemudian akhirnya nyoba lagi Jangan gitu. menyerah, Nah itu dia benar, harus coba lagi gitu, tapi lagi dan lagi, jangan pantang menyerah, oke? benar. Jangan pantang menyerah, Om. Jangan menyerah Maksudnya. jangan patah menyerah dong. Kok aku grogi ya? Gimana sih Jangan menyerah, guys. Oke. gitu, jadi perlu dilatih gitu. Pengalaman aku baby ya, ketika pernah jadi MC di acara ulang tahun. Oh iya. Ya. Nah, pertama mau maju ke depan itu rasanya nervous, deg-degan, gemeter. Tapi ketika sudah Panggung. udah di panggung, itu lama-kelamaan bisa enjoy. Nah ya. Nah, itu secara tidak sadar, di bawah alam sadar saya tuh kayaknya enjoy gitu ya. Awalnya aja yang deg-degan tuh, tapi pas udah kesana kayaknya sih enak, enjoy, bisa menikmati. Seperti itu. Nah kan berarti akhirnya kan bisa juga gak sih Beb? Sebenarnya Karena bisa, udah, ya iya. betul, karena emang udah ada, tapi sebenarnya punya potensi gitu, hanya memang perlu banyak latihan, perlu banyak pengalaman Dan mau mencoba. Kalau Kalau kita nggak mau mencoba, kapan kita bisa, ya nggak sih guys? itu nggak sih? benar. Iya kan? Beneran. Bener. Sebenarnya aku juga Iya juga ya. nggak Nggak mau nyoba gitu. nggak Nggak bisa berani public mencoba. speaking gitu, tapi pas ketika mencoba di depan orang, dan itu harus diberanikan, harus didobrak itu rasa malu, rasa takut, rasa tidak percaya diri itu harus didobrak. Tapi pas udah terjun gitu, sudah mencoba, pengen lagi Pengen dan lagi, lagi nah, guys, kan, beneran. Itu bikin ketagihan deh. Bener. Bener. Dicobain deh. Pokoknya kalau misalkan ada tawaran nih, coba deh kamu jadi MC, atau coba deh kamu jadi coba ajarin, ya misalkan ngajarin ngaji kek, atau ngajarin belajar private ya, atau ngomong nih perwakilan dari sekolah nih, kesan pesan kayak gitu, cobain Harus aja, cobain jangan gitu. menyerah. Misalkan- Jangan bilang nggak mau, saya nggak Nah. bisa, itu nggak boleh. Harus mencoba. Cobain aja. Mau salah, mau jelek, mau hasilnya tidak maksimal, itu urusan belakang. Tuh sama Yang terpenting kita mau mencoba dulu. betul. Nah, Oke? atau ketika kita ikut seminar atau apa, berikan komentar Anda, maju aja gitu, nggak apa-apa, cobain aja. Sebenarnya itu nggak cuma sekedar mendapatkan hadiah ya kan, kalau misalkan di seminar gitu ya, yang maju ke depan dapat door prize gitu, nggak hanya sekedar dapat door prize, tapi itu sebenarnya juga melatih. Dapat pengalaman juga. Nah, dapat Pengalaman itu karena guru terbaik. Nah benar, Iya. pengalaman, terus kita juga akhirnya apa sih, mencoba untuk memberanikan diri gitu kan, akhirnya ketakutannya mencoba melawan ketakutan sendiri gitu, yang nantinya akan bisa melatih diri ke lama-lama juga, nanti akhirnya mau lagi Iya. Kalau ini mau coba aja, nggak apa-apa gitu. Nanti juga seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan mulai belajar tuh kalimat apa yang tepat, yang baik, terus persuasif kayak gimana buat ngajak orang, atau instruksi gimana. Aku juga Beb, waktu bisa ngomong gini tuh karena aku waktu kuliah ikut organisasi Beb. Iya. Ikut organisasi, terus ya di situ kan para junior aku ya gitu, adik-adik tingkat gitu. Ya dari situ akhirnya aku kayak yang belajar buat ngasih tutor ya, jadi mentor, terus ketika ada rapat itu menyampaikan pendapat, terus ngasih laporan, presentasi, terus Keren banget. dari situ jadinya tuh mulai terbiasa buat berani menyampaikan gitu. Ya sama sih gitu, ketika orang kuliah juga kan rata-rata gitu ya, sidang kan presentasi depan dosen nggak sih, itu kan juga public speaking gitu kan, nyampein gitu, sama sih kayak gitu deh. Dan you know what, ada orang yang kayak yang
ada beberapa orang kayak udah kamu aja yang ngomong, kamu aja udah tiga aja emang kayak gitu, ada lah gitu. Tapi aku yakin ngerasa banget ya kayak gitu tuh ya, orang kayak gitu tuh someday akan berbeda lah sama orang yang mau gitu. Orang yang nggak mau sama orang mau tuh pasti beda jadi lah, ya. makin semangat pengen mencoba public speaking. cobain Beb. Kamu juga dia apa Via kan juga maksudnya kan guru ya gitu. Jadi Artinya kan semua juga orang banyak itu punya potensi, punya peluang. Bagaimana caranya kita mau mencoba atau tidaknya, seperti itu. ya, gitu. Sama juga dulu juga pernah yang namanya insecure ya Beb. Apa sih, gak percaya diri ya, takut gitu. Takut dibully, takut dikritik ketika maju atau menyampaikan pendapat. Apalagi dulu kan zaman sekolah tuh geng-gengannya Beb. Iya. Itu emang tapi percaya deh semua pasti akan terlewati. Yang penting tadi jangan menyerah, coba lagi. Jadi tips dari aku sih sebenarnya tadi latih percaya diri ya, percaya diri aja dilatih gitu. Terus setelah percaya diri mulai kayak yang apa namanya tuh kita harus tahu kita ngomong apa yang mau disampaikan. Terus habis itu jangan banyak pemikiran, jangan banyak pikiran ini itulah, overthinking jangan terlalu kalau udah di on stage. Tapi kalau udah di off stage sih silakan aja gitu, buat evaluasi ya nggak apa-apa, itu kan bagus ya kayak gitu. Gitu, itu terakhir banyak latihan. Oke. Nah, kamu Beb bisa sampai sekarang public speakingnya oke banget, itu gimana sih pengalaman kamu? Pasti kan enggak lah, aku masih kurang sejak kapan kamu bisa public speaking seperti ini? Sejak kapan berbagi tipsnya dan berbagi pengalamannya kepada kita semua ya nggak sih guys? Pengen tahu kan? Kalau pengalaman dari kapan ya? SMP atau Kalau sebutin kayaknya banyak banget ya. Ya udah, Banyak banget ya. Yang paling berkesan buat kamu tuh pas di mana ini? Yang paling berkesan itu SMP itu kan aku kan les bahasa Inggris terus kalau di kalau apa namanya, kalau misalkan di les itu kan diajarin buat skill speaking ya. Kan kalau bahasa itu kan skillnya reading, writing, listening, speaking. Nah speaking itu yang kadang suka gak pede karena kan harus ngomong, takutnya ya gila aja gak sih ngomong bahasa Inggris, takut cepat tuh lidahnya ya salah ngomong gitu, atau aduh itu kayak yang gimana gitu, malu gitu. Cuman saat itu guru aku tuh kayak yang ayo cobain, udah maju aja gitu kan, aku kayak gitu. Terus aku ya udahlah aku maju, ditambah emang kan pada saat itu kan aku kan biasanya di kota Beb. Di kota tuh aku tuh di situ tuh saingannya tuh sama anak-anak kota gitu ya, anak-anak SMA gitu lah pokoknya. Makanya anak-anak kota gitu. Aku tuh dari kabupaten sendirian gitu, itu kayak yang memicu buat kayak ayo aku dari kabupaten juga bisa gitu kan, aku dari kabupaten juga bisa lah gitu. Aku apa namanya, justru ketika kita udah dari kabupaten terus nggak bisa apa-apa tuh kayak yang gimana gitu. Buktikan bahwa kita walaupun tinggal di kabupaten juga bisa seperti mereka gitu. Iya. Maksudnya bukan seperti mereka sih, maksudnya kita juga punya kemampuan gitu, bahwa kita tuh bisa gitu. Nah dari situ aku kayak yang oke, aku coba. Akhirnya mungkin karena gurunya juga tahu ya kita punya potensi gitu, karena guru yang baik itu emang loh apa ya, memotivasi, mendorong, bener. Ayo kamu pasti bisa Iya, terus bisa melihat potensi murid-muridnya gitu. Di situ aku kayak merasa oh iya nih guru aku tuh kayaknya mendorong aku gitu, dia tahu aku punya potensi itu. Terus akhirnya dia kayak ya udah akhirnya aku berani gitu. Berarti beliau salah satu orang yang ada di buku cerita kamu nih. No, maksudnya bukan buku cerita tentang cinta ya, kehidupan kamu gitu. Suatu saat nanti kamu bikin buku tentang pengalaman public speaking kamu. Dia motivator aku. Ya dari situ sih momen itu yang akhirnya aku dan aku yakin sih setiap orang pasti punya momen itu nanti, pasti ada momennya yang akhirnya kita oke, aku coba. Oke guys, gimana? Sudah puas dengan seri hari? Saran recommended deh gitu buat yang namanya organisasi, emang penting Beb ya. Maksudnya tuh aku tuh dari SD SMP SMA tuh nggak pernah ikutan organisasi ya, karena saat itu aku mikirnya apa sih buang waktu gitu ya, nggak ini banget lah gitu. Tapi akhirnya ketika kuliah
mulai ikut itu langsung kayak ngedobrak pemikiran aku sendiri, dan aku recommended deh buat orang-orang yang pengen bisa public speaking, ikut organisasi apapun itu, karena di sana selain kita juga bersosialisasi ya, terus belajar untuk apa namanya itu bekerja dalam tim gitu ya, kita juga belajar buat public speaking di situ dilatih kepercayaan diri. Itu dari situ juga motivasi kamu buat ikut organisasi itu adalah untuk mendobrak potensi public speaking kamu itu. Iya, salah satunya juga gitu, karena dan menambah pengalaman juga ya. Ya betul. Gitu. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah gitu ya, ikut aja organisasi gitu. Walaupun memang butuh waktu, tenaga ya, pasti, dan ada sesuatu yang harus dikeluarkan demi kebaikan, demi masa depan ya kan. Gitu. Manfaat organisasi kan ke depannya, tidak saat itu ya. Iya benar-benar. Buktinya kan sekarang kamu bisa menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Sang motivator juga sang motivator aku. Sahabat aku, Masya Allah, thank you buat sharing hari ini guys. Nah, tentu kita sudah tahu ya apa itu public speaking, tipsnya juga. Jadi setiap orang itu punya potensi untuk bisa public speaking, ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa kita itu tidak bisa. Kita itu bisa mencoba dan mencoba. Ya, semangat. Siap, Bu Vika. Aku sebenarnya pengen jadi MC gitu ya. Iya, pengen aku pernah guys jadi MC ulang tahun, tapi sekarang lagi pandemi sih. Gak ada yang manggil. Gak ada yang manggil. Ya udah. Masih dulu jadi MC. Masih dulu jadi MC di kampus. MC-nya yang resmi apa? Aku pengen banget bisa kalau jadi aku sukanya MC yang hiburan guys, kayak misalkan ulang tahun, kemudian acara pernikahan. Iya, acara pernikahan. Nanti kalau aku nikah lah aku pengen jadi MC. Tapi asisten MC-nya. Itu aku jadi inget itu loh, apa? Jadi call center tuh. Jadi call center tuh ternyata nggak modal loh, Beb. Itu loh yang kayak di Telkomsel ya. Call center apa sih? Customer care online gitu-gitu ya. Itu tuh nggak gampang banget, karena aku pernah dulu kerja di call center asuransi kesehatan, karena kan aku dari kesehatan gitu. Terus itu benar-benar kita tuh dilatih, Beb, yang namanya kita ngomong call center tuh ya. Nggak apa sih, yang tadinya orang nggak bisa tuh jadi bisa. Intinya dilatih kan. Intinya dilatih. Dan mau mencoba, ya nggak? Saat itu mau mencoba ya karena emang pekerjaan sih. Butuh manusiawi lah ya. Karena pekerjaan ya mau nggak mau kan gitu, maksudnya oke lah gitu, mau nggak mau gitu. Kalau salah ngomong, salah nada, kurangi poinnya. Aduh, pokoknya begitulah. Jadi ada penilaiannya. Memang kadang-kadang juga ada, Beb, penilaiannya. Jadi orang call center itu nggak sekedar ngomong, dia ada penilaian. Ketika dia nadanya tinggi, ketika dia ada kata yang nggak, misalkan nggak bilang selamat malam gitu ya. Harusnya kan kita kan nggak mau selamat malam, selamat pagi, selamat siang gitu. Kalau dia nggak bilang itu aja udah dikurangi nilainya. Atau misalkan nggak nyebut nama si penelpon, itu juga dikurangi. Itu pas trainer apa pas kerja karena semua obrolan itu terekam. Oh gitu, jadi ada yang mengawasi nih gitu. Iya, nanti setiap bulan tuh dievaluasi rekaman suara kita gitu. Gimana dong contohin dong call center? Apa ya, misalkan gimana? Saya aku telepon ya. Oke. Tanyain apa? Benefit rawat inap saya tinggal berapa? Jangan nyebutin nama orang lain, nama kamu aja. Oke. Tik. Tanda. Tut. Selamat malam, dengan Tika, ada yang bisa dibantu? Selamat malam, saya Vika. Baik, dengan Ibu Vika ya. Betul. Ada yang bisa saya bantu, Bu Vika? Ini Mbak, saya mau tanya benefit rawat inap saya tinggal berapa ya? Baik, Ibu bertanya mengenai benefitnya, Bu ya. Boleh saya tahu terlebih dahulu nomor teleponnya, Ibu? Oke, udah. Baik, saya sebutkan kembali, Bu ya, di nomor 0 bla 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 bla. Keren banget guys, Masya Allah. Pokoknya gitu, Beb. Gitulah. Insya Allah banget. Maksud aku pengalamannya harus banyak belajar saya sama sahabat saya.
Jangan sama aku aja lah. Iya. Ya maksudnya kan harus dilatih gitu, mau nggak mau. Ya maksudnya lebih baik kalau misalkan melatihnya karena mau ya Beb. Tapi Iya. kalau misalkan bahkan orang yang nggak mau sekalipun bisa loh gitu ketika dia memang mengharuskan gitu. Oke, mungkin cukup sekian sharing kita. Sharing T dan P hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Amin, amin. semuanya. Amin. Pokoknya ingat ya, ada beberapa tips yang harus kalian coba dan perhatikan. Pokoknya kalau kita mau public speaking itu kita harus percaya diri dulu. Ya, kemudian kita konsep apa yang harus kita bicarakan, apa yang akan kita bicarakan, kita konsep supaya kita bisa menyampaikannya dengan baik. Ya, jadi nggak kemana-mana. Iya. Dan nggak buang waktu juga. Jangan overthinking. Iya, kita harus berpikir positif bahwa kita juga pasti bisa gitu. Kemudian mau mencoba dan terus berlatih. Ya, Betul. Ya, mudah-mudahan Tetap semangat buat yang belajar public speaking. Ya, kita juga masih belajar kok. Iya. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Iya. Ada yang jika ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time. See you next time. Ini ngomong public speaking.